Halo Sobat Millennial and Gen Z, ketemu lagi di program POV Times di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Halo Mbak. Halo Gilang, Sehat, halo Mbak, juga ya? teman-teman kurang sehat. Waduh. Kurang sehat, kembung, masuk Oke. angin, mual nih, mungkin kecapean ya. Iya, Jadi halo teman-teman semuanya, sorry ya POV Times. Terakhir di tahun 2025 ini tidak di hari Senin, betul. tapi di hari Rabu supaya bisa di studio lagi. Dan pengunjung akhir Mbak ya, di Iya, tahun 2025. pengunjung akhir, iya. Nah Mbak Uni kemarin mungkin salah satu faktor kurang sehatnya karena Mbak Uni kemarin mungkin muter Mbak ya di 3 provinsi yang terdampak bencana banjir bandang dan juga longsor. Nah Mbak, gimana Mbak ngelihat pengamatan di lapangan di minggu terakhir tanggap darurat ya? Ya, sebetulnya gini, seperti pernah saya sampaikan di POV Times sebelumnya, sejak hari pertama bencana banjir bandang dan longsor di 3 provinsi di Sumatera, tim IDN Times sudah langsung turun ke lapangan ya, yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat ya. Dan mereka beberapa kali, artinya sempat 1 minggu, kemudian kembali lagi 2-3 hari, lalu kembali lagi ya. Nah, jadi sebetulnya momentum kemarin saya ke lapangan dimulai dari Tapanuli Tengah dan Sibolga tanggal 23 Desember itu seperti aplusan aja ya. Jadi sesudah semua teman-teman kita yang sejak awal di lapangan kembali, kemudian saya masuk dan memang itu sengaja momentumnya saya pilih di ujung masa tanggap darurat ya, meskipun kita tahu tadinya kan Sumatera Barat 22, kemudian Sumatera Utara 23 Desember ya, kemudian Aceh itu 25 Desember. Tapi kita tahu bahwa di 3 provinsi ini semuanya kemudian memperpanjang masa tanggap darurat. Bahkan di Sumatera Barat yang menurut pengamatan saya itu tergolong yang paling cepat ya penanganan lapangannya itu diperpanjang untuk 3 kabupaten yaitu Agam, Pasaman Barat, sama Tanah Datar. Karena apa? Karena sebetulnya banjir itu masih terus, banjir susulan itu masih terus terjadi ya. Termasuk hujan berarti masih Mbak hujan, ya? Nah, jadi memang saya kan mulai dari Tapanuli Tengah, kemudian Sibolga, kemudian saya ke Aceh Tamiang ya, 3 hari, tapi sempat ada 1 hari tanggal 27 pagi itu kebetulan Pak Menteri Kesehatan Budi Sadikin juga sedang di sana. Dia menginap malam sebelumnya di Langsa, sama saya juga nginap di Langsa karena di situ tempat yang memungkinkan. Itu kemudian saya sempat ikut meliput kunjungan Pamenkes itu ke 2 puskesmas yang paling parah ya, Puskesmas Bendahara dan Puskesmas Kuala Simpang di Aceh Tamiang, lalu ada 2 rumah sakit umum daerah juga. Pamenkes sehari sebelumnya, tapi saya nggak ikut karena masih di Tapanuli Tengah, itu ke RSUD Aceh Tamiang ya, dan beberapa puskesmas ya. Jadi minggu sebelumnya juga saya pergi ke Bener Meriah dan juga Kabupaten Aceh Tengah. Tapi yang kemarin habis dari Aceh Tamiang 3 harian, kemudian saya ke Sumatera Barat, ke Agam ya, sempat termasuk ke Labuah Jorong itu levelnya kampung lah, di bawah kelurahan atau di bawah desa ya, desa atau kelurahan kalau di Sumatera Barat namanya Nagari kan. Jadi ini di Jorong Labuah yang ini mungkin nggak banyak yang tahu ya, karena yang banyak viral itu adalah pesantren Darul Mukhlisin yang di Aceh Tamiang yang memang dikepung oleh ribuan kayu-kayu yang luar biasa, dan dari situ kemudian membuka aib ya, membuka aib kegiatan legal maupun ilegal karena itu tidak mungkin tercerabut dari akar begitu saja, karena mulus-mulus itu pasti hasil tebangan di hulu sungainya ya. Nah jadi itu yang kemudian, jadi ada 2 hal ya, ada korbannya banyak di Aceh Tamiang, korban jiwa juga, kemudian juga ada isu yang berkaitan dengan illegal logging atau legal logging kayu. Nah di tempat yang saya datangin di Labuah ini
Sebetulnya kan sampai saya ke sana hari pertama tuh 29 ya, 29 2 hari yang lalu. Itu jalan masih ada putus lagi 2 ya. Karena dari tanggal 28 itu hujan deras. Jadi jalan putus lagi begitu hujan deras ke arah Agam di Maninjau ya. Di Maninjau itu ada jalan putus lagi. Ada satu yang kemudian ditutup, jadi kita bisa masuk, tapi kemudian terputus di sekitar Jorong Bancah. Sebetulnya dari situ yang putus itu, dari Kabupaten Agam, saya nginepnya di Lubuk Basuang ya. Itu kira-kira sekitar 1,5 jam ya. 1,5 jam, saya pikir kilo. 1,5 jam. Nah, terus karena harus pelan-pelan dan jalannya masih berlumpur. Nah, sebetulnya kalau di tempat yang jalan terputus, yang masih terputus, di situ saya ketemu 30-an TNI sedang membangun jembatan Armco. Kalau itu tadi yang nggak putus, itu 10 menit udah sampai ke kampungnya Buya Hamka di Maninjau. Maninjau ini danau ya, teman-teman, danau Maninjau yang besar itu. Nah, tapi karena putus, akhirnya untuk ke Labuah ini, karena kita mau menyampaikan bantuan ya, Al-Quran dan paket untuk anak-anak. Jadi muter, balik lagi melipir, melingkari danau Maninjau. Kira-kira nambah perjalanannya itu sekitar 1,5 jaman, karena itu naik ke atas bukit ya, dan di sana saya kaget, karena saya nggak pernah ngelihat. Jadi ada masjid Al-Ihsan, ini punyanya Muhammadiyah, itu benar-benar terkubur. Jadi kalau masjid itu kira-kira tingginya mungkin dindingnya 3 meter, katakanlah ya tingginya 3 meter ya, terus di atasnya kan ada kubah. Iya, betul. Yang kelihatan tuh tinggal kubahnya aja. Dan yang mengubur itu adalah longsor batu-batu ya. Jadi masih ada beberapa batu yang besar, yang batu yang kayak gede banget lah, segede gini ya, sedang berupaya dipecah oleh ada satu alat berat ya, breaker. Tapi nampaknya saking beratnya medannya itu, alat beratnya tuh bermasalah, jadi rusak ya. Jadi nggak bisa dipakai. Jadi sepanjang jalan ke sana juga saya melihat yang turun ya, yang longsor dibawa oleh air banjir bandang dari atas bukit di Maninjau itu, Sungai Tomayo, Tomayo ya, maaf teman-teman kalau saya salah, itu mengarahnya itu ke danau. Padahal posisi di bukit, Mbak ya? Iya, di atas. Jadi batunya tuh segede-gede gini ya, batunya segede-gede gini. Ya, dan di kira-kira sekitar berapa meter dari masjid itu yang terkubur itu ada sekolah SDN 014. Itu praktis benar-benar cuma tinggal atapnya ya. Jadi waktu itu ngelihatnya tuh saya tuh merinding sendiri, ngebayangin untungnya itu 26 itu banjir bandang dan longsor itu terjadi sore hari. Mungkin sekitar menjelang maghrib, sehingga sebetulnya sekolahnya sudah kosong. Kalau itu siang hari nggak kebayang. Jadi itu benar-benar terkubur, tapi mungkin ini nggak banyak viral ya, karena mengakses ke sana juga jauh dan naik ke atas itu banyak jalanan yang putus, sehingga di hari-hari awal itu logistik itu sempat diantarkan ke pakai perahu, pakai speedboat kan, karena kan ada danau Maninjau, ada penyeberangan juga ya. Dan perjalanan itu kemudian melewati rumah kelahiran dan sekarang jadi museumnya Buya Hamka, the greatest ulama di Indonesia. Nah itu jadi kalau ditanya memang di sejumlah tempat bencana susulan masih terjadi ya, longsor karena banjir, karena hujan itu masih terjadi. Kemudian yang kedua, kayak di Aceh Tamiang lah, yang karena kota ya, yang kena itu kan juga di kotanya. 2 pekan lalu Mbak ya, Mbak Uni ke Aceh? Enggak dong, tanggal 20, saya nyampe yang awal. Enggak, 26 sore. 26 ya? Yang sebelumnya kan saya 18-19 ke saya ke Benar Meriah sampai ke Aceh Tengah. Ini Aceh Tamiang. Itu 26 sampai 28. Itu kota, tapi ada yang terisolir. Tim kita sudah ke sana, ke Sepumur dan segala macam. Tapi
praktis sebetulnya yang terjadi 30 hari sesudah bencana ini adalah jalan-jalan dibuka, terutama jalan-jalan utama ya. Jalan-jalan utama ya, misalnya kan kalau dari Medan kita jalan darat kan ngelewatin Aceh Tamiang, baru kemudian Langsa relatifly nggak terdampak, makanya semuanya menginap di situ ya. Kehidupan sudah mulai lumayan normal di Langsa. Tapi di Aceh Tamiang, bahkan di kantor bupati aja, saya kan wawancara sama Bupati Aceh Tamiang ya, Pak Armia Fahmi. Itu saya untuk menuju kantor bupati dari pinggir jalan, itu mesti mencari-cari yang nggak blok gitu ya. Karena kira-kira masih 10-15 senti lumpurnya masuk. Kalau kita menjejak ini di kantor bupati ya. Di kantor bupati, saya dibantu sama adik-adik tentara yang sedang ngerok-ngerokin lumpur ya. Jadi memang dari 3 provinsi ini saya ngelihat tentara bekerja sangat keras ya, TNI dengan anak-anak mudanya yang prajurit yang didatangkan dari berbagai tempat di luar Sumatera. Mereka lebih kuat, lebih tahan banting ya. Dan memang kan difokuskan adalah untuk membersihkan infrastruktur publik. Infrastruktur publik itu jalan supaya dibuka. Kemudian tadi mungkin mereka supaya kantor bupatinya bisa, karena kantor bupati itu 2 lantai dan itu tuh benar-benar yang wah, saya wawancara itu di ruangannya Sekda karena ruangannya bupati. Lagi renovasi pada saat terjadi ya, jadi belum selesai. Naik masuk itu tadinya mungkin saya kalau itu belum ada itu pasti megah ya. Kebanyakan saya ini ke kantor dan rumah bupati megah-megah banget gitu ya, kursinya itu kayak kursi-kursi gaya raja, bos besar lah. Kan saya ke rumah dinasnya Bupati Aceh Tengah ya. Jadi rata-rata tuh kalau bener ya, kalau di daerah itu kayak raja-raja kecil, quote-unquote gitu ya. Nah, mewah sekali rumah dinasnya ya, kemudian kantornya ada. Itu tapi kantornya tuh tertutup debu, tertutup lumpur ya semuanya. Nah, jadi belum bisa difungsikan sebagai kantor bupati meskipun ada ruangan-ruangan yang udah bisa dipakai sebagai ruang rapat, ruang terdampak. Jadi tapi belum ya mungkin 20% ya baru yang bisa digunakan dan itu digunakan sebagai posko inti. Jadi bantuan-bantuan tuh di-drop di situ, di halamannya penuh dengan sebelah yang bagian yang tidak, sebelahnya kan kantor DPRD ya. Itu banyak tenda-tenda ya. Tenda-tenda TNI, ada BNPB apa segala macam. Nah, jadi memang infrastruktur utama, infrastruktur publik ya, kemudian rumah sakit umum daerah, puskesmas masih yang saya datang di Aceh Tamiang itu katanya yang 3 terdampak paling parah tuh Bendahara, kemudian Kuala Simpang, Sekerak saya nggak pergi yang ke Sekerak ya. Tapi yang Bendahara sama yang puskesmas Kuala Simpang itu belum bisa digunakan sama sekali karena lumpurnya lumayan tinggi, semua peralatan rusak. Bahkan seperti saya sampaikan sebelumnya, bahkan rumah sakit umum daerah dan puskesmas yang tidak kena lumpur, tidak terdampak banjir, tapi terdampak mati listrik. Minimal itu semua peralatannya rusak ya. Karena peralatan kesehatan tuh harus ada listriknya, obat-obatan, vaksin yang harus dipendingin itu praktis rusak lah ya, apalagi yang kemudian sempat direndam oleh banjir tinggi ya, bisa 2 meteran, 3 meter. Kalau di pesantren Darul Muhsin dari bekas lantai, bekas di dinding itu kelihatan mungkin sekitar 4 atau 4,5 meter ya, tinggi ya. Sekitar mereka mengalami itu 2 harian lah ya, seperti itu. Nah, jadi baru itu yang tersentuh teman-teman ya. Tapi kalau kita misalnya ke rumah penduduk ya, ke jalan-jalan yang ke belakang-belakang itu ya belum diapa-apain. Ya nggak usah jauh-jauh deh, persis di seberangnya kantor Bupati Aceh Tamiang itu ya rumah-rumah masih ambruk dan air masih mengenang ya belum diapa-apain. Ini persis di depan kantor Bupati di seberang persis ya, seberang persis kantor Bupati Aceh Tamiang ya. Itu 28 Desember ya. Dan saya yakin sampai hari ini juga masih seperti itu. Karena itu tadi yang infrastruktur yang
utama, jalan ya, jalan-jalan utama yang menghubungkan untuk kebutuhan logistik antar kota, jembatan. Sekarang itu fokusnya sekarang membangun jembatan, konektivitas, kemudian rumah sakit, puskesmas, supaya karena kan fase sesudah memasuki minggu ketiga sampai sekarang fase kesehatan itu penting. Jadi basically buat masyarakat itu belum ada perubahan apapun kecuali mungkin yang saya lihat di Tapanuli Tengah, Sibolga, mereka tinggal di pengungsian, sudah ada sekolah darurat dari Kemensos, tenda-tendanya, tapi saya tenda-tenda BNPB juga kosong ya, mungkin untuk kegiatan rapat, tapi warga juga masih banyak memilih untuk tinggal di tenda darurat yang mereka buat dari hari-hari pertama, karena mungkin lebih privasi kali dengan tempelan-tempelan di bawahnya kardus, kayu gitu, ketimbang misalnya beberapa memang tinggal di tenda yang disediakan, yang dikapling-kapling dalamnya ya, untuk satu tenda beberapa pengungsi, berapa kakak gitu ya. Makanan ya, logistik itu sudah membaik ya, cukup. Tetapi yang saya sedih waktu saya di Aceh Tamiang, waktu saya ke arah Kuala Simpang, menjelang ke puskesmas, terus ada ibu-ibu teriak pas ngelihat mobil, Bu, ada nasi nggak? Aduh, saya kok masih ternyata belum ya, kalau dia minta nasi kan berarti belum terpenuhi ya. Apa dia hari itu nggak ke posko dia, karena di banyak tempat termasuk di Labuah itu kalau siang kayak yang rumahnya masih bisa didatengin meskipun sempat terendam, tapi tidak sampai lumpur yang nggak bisa benar-benar kayak rusak, ambruk atau lumpur. Tapi yang rumahnya itu masih mungkin terendam air aja dan mereka sudah membersihkan mandiri. Mereka kalau siang tuh kembali ke rumah, ya. Mereka kalau siang kembali ke rumah mungkin ada yang di posko untuk ngambil bantuan ya, tapi mungkin poskonya jaraknya mungkin sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Jadi mereka mungkin sudah kehilangan tenaga juga ya. Jadi ini penting juga sih sebetulnya untuk tidak taken for granted bahwa kalau sudah masak di dapur umum dan semuanya udah makan di situ, itu berarti semuanya sudah tercover. Karena banyak juga warga yang itu tadi dengan berbagai alasan mungkin juga sudah tidak tahan lebih dari 1 bulan tinggal di tenda pengungsian di posko. Mereka kembali ke rumah-rumahnya ya, dan mereka seringkali terlupa ya. Seperti waktu di Aceh Tengah, Benar Meriah juga saya bicara dengan pengungsi yang bukan warga. Jadi KTP-nya bukan itu. Karena kan di berbagai kota ini kan banyak pendatang juga. Dia ngontrak, ya, dia ngontrak, nyewa, termasuk di Tapanuli Tengah, di Sibolga juga. Saya ngobrol di Posko Pandan itu dengan ada namanya Mbak Deliana. Itu kan dia tinggalnya ngontrak ya. Nah, kalau di komunitas itu, di sekitar situ yang mendapatkan bantuan itu menurut mereka ya, menurut pengakuan mereka adalah mereka yang ada KTP-nya di situ. Padahal basically kalau semuanya warga itu terdampak, termasuk yang lagi kerja di situ, ngontrak ya. Nah, ini seringkali ada masalah di lapangan bahwa itu bukan warga yang tercatat di situ, kakaknya juga tidak mendapatkan bantuan ya. Terus kemudian, nah ini nanti kan ke Huntara juga nih. Sekarang kan mulai rencananya besok tanggal 1 Januari Presiden Prabowo akan meresmikan 600 unit pertama Huntara yang di Aceh Tamiang ya. Hunian sementara. Hunian sementara ya, hunian sementara. Nah, ini pasti akan jadi masalah juga, siapa yang berhak untuk di situ. Maksudnya karena yang habis tidak bisa lagi punya rumah tempat berlindung, itu tidak hanya warga di situ, tetapi juga warga yang kebetulan bertugas dari luar kota, apakah dia pedagang, apakah dia apapun yang ada, yang juga menyewa rumah di situ. Nah, ini hal-hal yang mudah-mudahan tidak luput ya dari perhatian elit-elit pengambil kebijakan di Jakarta. Jadi buat warga, situasinya mungkin logistik membaik, tapi masih jauh dari cukup, Gilang. Kalau air bersih, Mbak? Air bersih juga jauh dari cukup, termasuk di Sumatera Barat. Jadi, kalau saya ngelihatnya, ini bukannya apa, mungkin ini Sumatera Barat ini begitu ada mitigasi, ada dashboard bencana, begitu ada peringatan cuaca dari BMKG, mereka langsung menyiapkan, ya, dan
dan Forkompimda ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu kompak ya. Semuanya itu langsung sudah membentuk tim untuk antisipasi. Jadi ada lumayan mitigasinya itu ada ya. Kalau nggak ada mitigasi sama sekali, itu biasanya korbannya akan jauh lebih banyak. Betul. Ya. Nah, kompak dan support. Nah ini, jadi kalau di Sumatera Barat itu warga tetangga desa ya, tetangga nagari itu bersedia untuk menampung tetangganya yang rumahnya rusak apa segala macam ya, membantu lah. Jadi nagari sampai ke pemerintah daerahnya berfungsi, kemudian solidaritas dari warga Sumatera Barat di luar Sumatera Barat kan juga tinggi ya. Nah jadi itu yang menurut gubernur, karena saya terakhir kemarin kan wawancara sama gubernur Buya Mahyaldi ya di Tapanuli Tengah, saya wawancara dengan Dandim Pak Letkol Bayu, di Aceh Tamiang saya wawancara dengan Pak Bupati. Sesudah saya ngobrol dengan warga, sehingga jadi bagian wawancara dengan petinggi itu bagian akhir lah. Sekaligus menyampaikan apa yang saya lihat di lapangan ya. Nah itu masih jauh. Jadi wajar kalau emergency relief period of time, masa tanggap daruratnya itu diperpanjang, karena termasuk di Aceh Tamiang. Terus kalau di apa namanya di Tapanuli Tengah tuh kan saya ke Hutan Abolon, Tuka, ikut melihat Natal warga di sana ya. Ke atas tuh waktu itu masih ada 2 desa yang terisolir. Kita melihat bahwa ini bukan kata orang Jakarta yang dianggap haters apa segala macam ya, tapi terakhir kemarin kan tanggal 30 Wakil Ketua DPR RI Bang Sufmi Dasko memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana ya dengan beberapa menteri dan juga bupati-bupati yang terdampak di Aceh. Kan ada komplain dari Bupati Aceh Utara yang sempat di awal-awal tuh ada 3 bupati termasuk dia Aceh Tengah yang menyerah ya. Dan kemarin tuh dia terungkap ya, masih ada dari 27 dari 29 kecamatan itu terdampak. Kalau di Aceh Tamiang basically 90% dari 310.000 warga itu menjadi korban, dan masih ada daerah-daerah yang terisolir lebih dari 30 hari. Jadi kalau misalnya saya membayangkan ada 50 atau 56 helikopter yang harusnya bisa menjangkau daerah terisolir, mestinya sesudah hari ke-30 nggak ada lagi alasan bahwa warga misalnya stok cuman untuk 3 hari ke depan, logistik ya, mestinya ya udah di drop misalnya untuk 2 minggu minimal. Jadi heli yang mungkin 7 heli, 8 heli di satu kabupaten yang ada warga terdampaknya yang langsung stok-stok makanan tuh ada di situ. Dan peralatan untuk ini, jadi kan gini Gilang, itu rumah warga yang udah lumpurnya udah mengeras nih karena udah 30 hari, sebulan, kan nggak mungkin mereka ngerok sendiri. Yang di kantor bupati aja dibantuin sama TNI, ya kan? Jadi mesti ada alat minimal yang kemarin tuh saya lihat PMI itu mengirimkan alat berat, nanti alat ringan, jadi alat berat tapi mini ya. Alat berat tapi mini. Oke, nanti bisa ditampilkan ya. Karena ini yang bisa masuk ke dalam rumah-rumah. Ya, bukan yang gede banget yang untuk jalan ya. Tapi alat berat tapi mini, kemudian kereta yang didorong yang untuk bisa menaruh sampah, lumpur, skop. Karena nggak mungkin pakai cangkul, skop dan lain sebagainya. Ini di level rumah penduduk ya. Karena mereka udah 30 hari lebih ya, tapi basically belum tersentuh. Ya, belum tersentuh. Memang mereka kemudian rumah yang seperti itu tinggal di pengungsian, ya semoga mereka juga mendapatkan prioritas untuk di Huntara. Tapi ya per besok 1 Januari itu baru 600. Itu pun dikebut teman-teman. Jadi saya sebenarnya saya kasihan. Jadi saya ngobrol sama yang pekerja-pekerja yang membuat Huntara di Aceh Tamiang itu yang akan diresmikan
diserahkan oleh Presiden, mereka kerja 24 jam dan sempat tuh 3 hari hujan deras. Mereka cuma pakai jas hujan yang tipis tuh loh, yang sekali pakai buang yang 10 ribuan plastik. Yang pasti itu nggak mungkin melindungi mereka dari basah, udah pada mual-mual, banyak yang down, tumbang juga. Ya, tapi Danantara dan BUMN peduli dalam konteks ini kan memang dapat tugas untuk harus selesai. Minimal 600, waktu tanggal 28 saya ke sana itu areanya yang siap untuk dibangun baru untuk 200-an. Ya, padahal mereka harus besok itu harus 600. Jadi kelihatan area belakang di sana tuh masih dibuka ya. Jadi pekerjaan Bandung Bondowoso, jadi saya salut lah ya, bilang sama yang di lapangan banget ini ya, TNI ya, kemudian ya di sebagian tempat Polri yang juga ikut bersih-bersih, evakuasi, tapi TNI badannya kuat-kuat, ya relawan terutama ya, itu Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang dan banyak lokasi terisolir itu kan ketahuannya dari relawan. Nah tapi dampaknya adalah di sejumlah tempat yang viral, saya lihat, itu memang bantuan sebenarnya udah banyak. Meskipun banyak itu jauh dari cukup. Karena kan ini masih panjang. Udah banyak, tapi mereka masih di pengungsian. Artinya mereka belum pulih, ya, masih tanggap darurat. Kalau masih di pengungsian itu masih tanggap darurat lah harusnya ya. Tapi daerah-daerah yang viral itu saya tanyakan, dan mereka jujur-jujur. Dia udah makan, padahal saya bawa sekitar 40 nasi bungkus ya, nasi goreng pakai telur ya, masih anget. Udah makan, udah. Terus jadi berarti bisa saya kasih sama yang lain. Tapi mereka artinya dapur umumnya itu berfungsi dan bantuan untuk logistik itu untuk beras, untuk makan itu ada ya. Tapi jangan lupakan bahwa ada banyak tempat-tempat yang terisolir, yang nggak viral ya, nggak viral, belum viral karena begitu viral itu rata-rata kebiasaannya itu baik pemerintah maupun yang memberikan donasi itu akan mengarah ke daerah sana. Di daerah situ Mbak ya. Tapi sebenarnya banyak tempat-tempat yang nggak viral gitu ya. Nggak viral, mungkin korbannya dianggap lebih sedikit, tapi ya ada korban. Maksudnya korban meninggal dunianya dianggap lebih sedikit. Ya, seperti di Sumatera Barat itu kan yang paling banyak korban meninggal dunianya di Palembayan ya, Salareh Aya itu. Tapi ada tempat-tempat yang lain yang sebetulnya korban meninggal dunianya mungkin sedikit ya, tetapi penduduknya juga terdampak karena terisolir, susah makan, apa segala macam. Nah ini yang sebetulnya harusnya data ini dari awal data ini penting banget sih. Saya makanya gini ya, di awal tuh jadi pemerintah jangan baper ya. Saya rasa rapat koordinasi kemarin itu adalah satu contoh ketika Menteri Keuangan yang akhirnya diajak ya mengatakan bahwa sebetulnya masih ada dana tanggap darurat sisa ya 1 triliun untuk BNPB dan dia minta supaya diajukan aja sekarang supaya besok, maksudnya hari ini itu cair karena kalau misalnya untuk 2026 beda lagi ya. Jadi ada ya. Tapi terus kemudian juga Menteri Keuangan baru tahu bahwa ternyata TNI yang kerja cuma dikasih makan, ya tidak dikasih uang SPJ atau apapun ya. Cuma dikasih makan oleh PU dan juga oleh dan Kasat itu mengatakan, Kasat Maruli kan mengatakan terus terang saya belum tahu nih gimana aturan keuangan. Jadi ini udah 33 hari, maksud saya tuh berharap sih Bang Dasko harusnya, karena kalau tidak ada dari pihak pemerintah yang kepikiran, eksekutif kepikiran untuk membuat rakor koordinasi seperti ini dan Bang Dasko melakukannya untuk pemulihan, mestinya minimal di seminggu pertama itu sudah ada. Sehingga ya itu tadi nggak yang baru hari terakhir dari anggaran 2025 baru kemudian mau dicairkan. Soalnya gini, Gilang, teman-teman, kalau last minute di situ ada ketidaktelitian, ya artinya kan sebetulnya harusnya langsung udah data korbannya yang udah ketemu ya segala macem. Kemudian TNI bakal bangun jembatan berapa, apakah ini bisa di cover sama
biaya alokasi anggaran dari TNI selama ini pastinya enggak, ya kan? Jadi semuanya kan ngandelin yang soko untuk bencana satu pintu dari BNPB ya. Tapi ya itu tadi BNPB-nya baru diminta untuk ngajuin. Jadi nggak ada kalkulasi dari awal karena koordinasinya saya nggak tahu. Mungkin rapat kabinet sudah terjadi, rapat di lokasi, tapi terakhir nih untuk menjawab kamu yang pertama ya gimana menceritakan itu merecap 8 hari di 3 provinsi ya. Terakhir itu adalah meaningful dialog. Jadi presiden memang sudah 3 kali dan akan ke-4 kali ke Aceh, 3 kali dan ke Sumatera baruan, Utara katanya, kemudian 2 kali ke Sumatera Barat. Tapi kepala-kepala daerah dan saya rasa sebagian terungkap dari frustrasinya kepala-kepala daerah yang diajak rapat sama Bang Dasul kemarin adalah tidak ada meaningful dialog. Jadi memang pergi ke pengungsian. Kemudian berbicara dengan pengungsi ya, mungkin adalah ngomong 5-10 menit kesempatan untuk nanya ada yang perlu apa segala macam ya. Di Tapanuli Tengah tuh Pak Presiden tuh ke Gor Pandan ya, itu di tengah kota seberang sama Bupati, kira-kira sekitar 1,5 jaman. Ketemu sama pengungsi juga, di depannya sempat dibikin tenda besar, tapi semuanya itu sebenarnya berharap tuh Presiden tuh lebih lama memberikan kesempatan kepada mereka, apakah pengungsi, apakah kepala daerah, untuk benar-benar menyampaikan apa yang terjadi dan masih belum cukup langsung ke Presiden, ya, karena mereka merasa bahwa lewat menteri saya tidak cukup, ya. Misalnya soal sekolah, kesiapan sekolah, apa segala macam. Dan sebetulnya kan BNPB kalau memang dia menjadi satu pintu untuk semuanya koordinasi, itu kan langsung bisa mendata tuh, oh yang diperlukan tuh daerah ini aja, ini masih perlu ini yang tidak bisa diberikan oleh pemerintah, sehingga warga itu bisa mengisi. Jadi benar-benar complementing each other. Jadi tidak ada tempat yang dapat banyak, tapi ada tempat yang enggak gitu ya. Siapa yang harusnya melakukan ini? Terus terang saya nggak tahu ya, karena Presiden tidak menunjuk siapa panglima, komando spesial operasi khusus untuk tanggap darurat gitu ya. Sehingga data itu semua, jadi kan BNPB ya akhirnya kan yang diumumkan ke publik data meninggal berapa, hilang berapa ya. Terus kemudian masing-masing kementerian datang dengan programnya masing-masing. Dan kalau kata teman-teman di lapangan sih, biasanya baru mulai giat, termasuk pemasangan tenda BNPB. Itu di Darul Mukhlisin itu saya dapat info dari masyarakat di sana bahwa memang baru dipasang menjelang Presiden ke sana ya, ke Aceh Tami yang di minggu kedua. Jadi masih jalan masih panjang teman-teman. Mereka bilang jangan lupakan kami karena apa? Karena biasanya memang banyak bantuan terutama dari masyarakat itu terutama di 30 hari pertama, sebulan pertama. Padahal bahkan tanggap darurat di 3 provinsi itu diperpanjang. Yang saya pasti sih di Aceh sama di Sumatera Barat di 3 kabupaten. Jalan masih ada yang putus, masih ada masyarakat yang harus berjalan berkilo-kilo memanggul memanggul beras, bahan makanan, menembus jalan yang susah, yang mendaki kita lihat, yang masih lumpurnya dalam ya. Ya, itu masih terjadi lebih dari 30 hari. Jadi itu adalah fakta yang nggak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah dengan jumpa pers berkali-kali yang mengatakan bahwa negara sudah hadir. Ya, negara sudah hadir, tapi masih ada yang merasa, masih ada. Saya mengatakan, menggarisbawahi masih ada yang merasa bahwa negara belum hadir karena mereka masih hidup dalam situasi yang sengsara. Saya merinding kalau dengar ceritanya. Dari pengalaman Mbak Uni yang hadir langsung kemarin secara belusukan di beberapa tempat, Mbak ya, dan kalau bisa dilihat Mbak, apa dari yang Mbak Uni sampaikan, sebenarnya apa Mbak yang urgent, yang perlu warga butuhkan gitu Mbak?
Ya, saya bikin daftar nih, Gilang, supaya dari obrolan saya dengan baik dengan warga maupun dan saya lihat juga dan juga dengan kepala daerah ya. Jadi saya selalu modalnya tuh ketemu warga dulu, ngobrol sama warga dulu, baru di ujung itu saya wawancara kepala daerah ya. Jadi soalnya jadi bisa mendebat kepala daerah juga kan, atau elit lah, elit lokal ya. Nah ini tadi sudah alat berat yang berukuran mini untuk besar rumah, karena itu basically belum ada bantuan sama sekali ya. Kemudian air bersih itu masih jadi problem. Saya tahu bahwa beberapa perusahaan swasta sekarang juga punya komitmen ya untuk membantu, terutama di rumah sakit umum daerah dan di puskesmas ya, diminta bantuan oleh Menteri Kesehatan. Memastikan ada sumur bor filtrasi air minum, dan BRIN juga di tempat pengungsian Hutana Bolon itu BRIN bukan saking banyaknya Hutana Bolon Jawa Tengah itu ada baru sehari datang, ketika saya ke sana baru sehari BRIN datang dengan mobil inovasi Arsinum, air siap minum, sempat saya minum juga, airnya memang bersih. Jadi tapi air minum itu, air bersih sumur itu masih, dan ada akun Doni Heru, kemudian Gimbal Alas, relawan-relawan ya, beberapa yang saya monitor yang benar-benar fokus dia membantu, termasuk terutama di gurah air sumur kan, air sumurnya kan udah kemasukan lumpur, tapi terus kemudian digurah istilahnya, disedot lumpurnya sehingga air sumurnya menjadi bersih, dan instalasi air bersih yang simple ya, yang bisa membantu warga di level warga ya. MCK itu problem banget ya. Jadi warga itu bahkan di tenda pengungsian tuh masih, kalau PUP BAB itu menggali tanah ya. MCK-nya juga masih sangat kurang ya. Sangat kurang. Harusnya MCK-nya banyak ya, kalau udah 30 hari nggak ada alasan lah. Kalau perlu pemerintah itu membiayai itu MCK yang portable ya, portable yang seperti biasa kalau ada konser kenapa enggak dibawakan, itu bisa dirakit ya. Ini udah 30 hari guys, sudah 30 hari ya. MCK itu problem. Kemudian baju, termasuk baju dalam semua ukuran. Nah, jadi di mana-mana ini buat teman-teman. Semuanya banyak yang mengirimkan baju baju bekas pakai layak ya, layak. Tapi mungkin yang tidak dipikirkan banyak adalah kadang orang menyumbang baju bekas pakai itu dia ngosongin lemari. Pokoknya kayak misalnya baju yang udah gue gitu. Tapi satu ya, ini Aceh itu daerah syariat Islam. Jadi yang perempuan mulai dari yang dewasa sampai anak-anak itu butuh baju itu yang tangan panjang, blus. Jadi bukan yang kebaya. Saya lihat tuh ditumpuk. Jadi cuma ditumpuk aja di mana-mana teman-teman. Ya. Karena dikirimnya tuh kayak di karung-karung bal-bal gitu. Jadi ya udah truk gitu, terus semua nyari-nyari, dan akhirnya mungkin mereka frustasi nggak dapat, akhirnya cuma ditinggalin ya. Jadi banyak tumpukan-tumpukan yang kemudian akhirnya kotor ya, nggak diapa-apain, basah ya. Saya bawa baju juga, bantuan kemeja, bantuan dari teman-teman Grasita IPB ya, tapi itu bajunya itu baju bersih, baju baru, dan ada ukurannya, diplastikin satu-satu. Jadi ada ukurannya, ada XL, ada L, M ya. Jadi warga itu nggak perlu harus dibuka-buka, dicoba-coba segala macam. Jadi satu warga kalau di Aceh itu ya warganya mayoritas meskipun ada pengungsi yang non Muslim, tapi itu sangat sedikit, tapi mayoritas itu adalah Muslim. Jadi nggak bisa dikasih cuma kaos-kaos doang ya, seperti itu. Jadi sebaiknya dipaket dengan rapi, meskipun itu layak bekas pakai, tapi layak diplastik-plastikin, kemudian dikasih ukuran jenisnya apa, termasuk buat anak-anak ya, sehingga
Sehingga kemudian tidak malah mubazir, ya malah kita tuh kayak mindahin sampah dari Jakarta, dari rumah-rumah yang menyumbang ini ke tempat-tempat pengungsian karena ya itu tadi tidak dipilah-pilah ya. Ini semua ukuran ya, jadi semua ukuran karena apa? Karena ya semua ukuran yang butuh baju kan laki, perempuan, anak-anak, semua remaja ya, anak-anak, semua ukuran bayi bahkan ya, semua peralatan bayi itu kan. Perlengkapan salat, apalagi ini sudah menjelang masuk bulan Ramadan, 1,5 bulan lagi udah masuk bulan 20 Februari udah bulan Ramadan ya, jadi perlengkapan salat, mukena, sarung ya, baju koko ya, kopiah, Al-Quran, kemarin kita sempat drop Al-Quran di Labuah ya, itu sangat dan sebetulnya harusnya digampang karena Al-Quran Kemenak tuh harusnya punya banyak soal Al-Quran. Dari 2 minggu yang lalu kan banyak tuh di wawancara-wawancara pejabat-pejabat tanya, adik perlu apa? Perlu Al-Quran ya, maksud saya harusnya pada saat 2 minggu yang lalu sudah ada keinginan itu, ya mestinya nggak susah untuk ngedrop ribuan Al-Quran dan itu harusnya menjadi tupoksinya dari Kemenak gitu ya. Jadi masing-masing kementerian itu ya tapi siapa yang mengkoordinasikan dia? Ya, siapa yang mengkoordinasikan gitu kan? Nah, terus kemudian lauk pauk. Nah, ini lauk pauk. Jadi kan bersyukur. Semuanya bersyukur, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bahwa dapat makan beras, kemudian mie instan. Tapi pertama ini nggak sehat ya. Mengenyangkan iya. Dan ini paling cepat. Paling cepat 2 minggu pertama gampang karena itu tahan ya. Tahan. Tapi kan butuh lebih dari itu. Ya. Jadi sebetulnya mereka tuh ngeluh. Sebenarnya udah ada kiriman-kiriman rendang siap. Nah itu penting ya, protein, telur ada. Saya lihat di beberapa posko juga telur. Abon biasanya Pak. Abon, kemudian ada sarden, ikan sarden ya. Ya tapi itu lauk itu penting. Bahkan banyak yang bilang nggak apa-apa deh dikirimin ikan asin karena ikan asin tuh tahan. Ya, ikan asin itu tahan. Jadi lauk pauk itu sangat diperlukan. Sayur ya sebetulnya yang dari Benar Meriah, Takengon, yang cabai apa segala macam, sebetulnya jangan hanya ke Medan, dikirim ke Medan atau ke Jakarta. Tapi ini tugasnya jangan relawan lagi ya. Relawan udah bikin ide ya. Irwandi Ferry udah ngasih ide, kemudian Kementan ngikutin. Nah, Kementan mestinya bisa juga mindahin transportasikan sayur mayur, bumbu, cabai, tomat segala macam kalau itu yang paling dekat ke Aceh ya. Jadi itu juga mereka perlukan ya. Jadi lauk pauk itu mereka sangat perlu ya. Jadi supaya nggak beras, nasi, dan mie instan, telur, ya kan, lauk pauk itu sangat penting. Kalau saya sempat ke posko di tengah kota di Benar Meriah itu di seberang masjid itu memang karena mungkin di situ sayur mayur ada, mereka sayur ya. Tapi kalau di pedalaman tuh mereka perlu juga. Kemudian obat-obatan termasuk untuk sirup batuk, flu untuk anak-anak, vitamin ya. Perlengkapan sanitasi higienis sebenarnya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Karena gini teman-teman, banyak dari mereka tuh ya nggak punya uang. Karena memang mungkin ada pekerja harian, apa saja, tapi nggak bisa kerja, yang ke sawah segala macam ya. Itu ya basically mereka tuh nggak punya modal ya. Jadi benar-benar itu kayak kalau kita hidup sehari-hari itu sebetulnya yang diperlukan sama kita tuh apa? Nah itu yang mereka butuhkan. Ya nggak semuanya masih punya tabungan di bank ya. Itu kemudian jas hujan dan payung ya, jas hujan dan payung. Jadi ya mereka tuh selama ini karena ya udah kalau hujan, ya mereka jalan aja hujan-hujanan, nggak ada payung, nggak ada apapun, jadi jalan aja. Bahkan senter, karena di beberapa tempat listriknya sempat mati. Saya aja liputan bencana, saya cuma bawa 1 ransel kemarin kan, light traveling, saya bawa senter, khawatir kalau tiba-tiba di suatu tempat itu lampunya mati. Jadi senter itu mereka minta karena kalau malam tuh gelap gitu ya. Nggak semuanya tenda pengungsian itu udah ada gensetnya ya. Kemudian bahkan sepatu bot. Karena kan lumpur. Karena lumpur yang apalagi di bekas kayu-kayu ya.
itu kan kalau mereka pakai sendal biasa atau nggak Rawan. pakai sendal bisa ada paku, Iya, bisa ada yang betul. tajam-tajam, ya. Jadi sepatu bot itu mereka perlu banget gitu ya. Mereka perlu banget karena masih berlumpur dan segala macam. Perlengkapan sekolah karena Januari untuk anak-anak ya, tas dan segala isinya seragam ya. Waktu saya wawancara Bupati Aceh Tamiang, dia bilang warga juga butuh istilahnya jatah hidup, tapi kayaknya ini akan dikasih ya yang katanya 15.000 per orang. Iya. Untuk istilahnya jatah hidup ya, pengganti penghasilan yang hilang. Tadi logistik itu beras masih ada, tapi mestinya di daerah terisolir itu di dropnya nggak cuma untuk 3 hari atau 4 hari, tapi sekarang mestinya dengan 56 helikopter itu mestinya bisa lebih banyak ya. Kompor. Nah, kalau kompor sama gasnya ya, karena banyak tempat, bahkan di tempat yang sudah lumayan pulih gitu, ya masaknya masih pakai kayu. Jadi kan mereka bilang ya kami dikasih beras atau dikasih apa, yang saya di sampingnya Darul Mukhlisin tuh waktu itu ada pembagian satu tas kresek, ada mie instan, ada 5 ya. Kemudian ada sarden ya, dibawa sama bapak-bapak yang saya wawancara ya, Pak Ismail, yang saya wawancara di belakang Darul Mukhlisin itu. Tapi masaknya gimana? Alat masaknya nggak ada. Ya kan nggak ada listrik yang bisa colokin, bikin air panas. Ya, kalau nebeng di posko yang utama juga nggak selalu bisa. Jadi kompor listrik, kompor kemudian gasnya sangat diperlukan ya. Kasur, matras, selimut, kelambu, karena nyamuknya banyak banget, gede-gede biasalah di daerah seperti itu ya. Kasur basically karena nggak ada, kan semuanya basah. Kita lihat tuh. Matras, kasur, di rumah sakit juga habis semuanya, di puskesmas juga bagi warga ya. Jadi mudah-mudahan yang nanti dapat Huntara itu dapat semua dengan isinya kompor, tapi kan baru 600. Di Aceh Tamiang aja diperlukan 15.000. Dan itu masih tunggu waktu ya untuk bisa masuk ke situ. Tapi sekarang mereka udah perlu itu. Support untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi ini beberapa yang urgent dibutuhkan, dan ini saya sampaikan nggak cuma ke pemerintah ya, tapi kepada teman-teman warga, bantu warga yang mereka harapkan tidak melupakan meskipun sudah lewat dari 1 bulan. Banyak cara, banyak platform yang bisa teman-teman lakukan, Mbak ya. Dan terakhir Mbak Uni, di akhir tahun 2025 Mbak, apa refleksi dari POV Time sendiri? Sebenarnya kayak gue kan 2025 lumayan sibuk pergi ya ke luar negeri hampir setiap bulan, dan berbagai macam kegiatan itu. Ini tuh ibarat kata pepatah ya, panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Buat saya yang sebelum semua kegiatan saya itu, meskipun sebenarnya banyak yang penting-penting juga, karena kalau nggak penting ngapain gue pergi ya, itu jadi hilang. Yang sekarang tuh ada dalam pikiran itu adalah bencana ini, warga terdampak, dan saya yakin itu juga perasaan dari warga Indonesia. Ya. Kita di POV Time juga seperti itu ya, di IDN Times. Jadi ini bencana luar biasa ini benar-benar menyedot semua energi, tenaga, emosi, emosinya juga karena pernyataan-pernyataan elit dan pejabat ya. Tetapi secapek-capeknya kita itu 1000 kali lebih capek, lebih sengsara yang dialami oleh warga terdampak. Jadi kita mesti semangat, mesti nggak gampang capek, nggak gampang putus asa, karena ada warga-warga yang hidupnya masih susah. Mereka 1000 kali lebih susah dan lebih capek dari kita ya. Nah, jadi dari awal ya, kan dari awal tahun tuh mulai yang PPN 12, yang yo-yo policy ya, segala macam. Jadi catatannya dari POV Times adalah, jadi setahun ini ada semacam lack of empathy, ya, kurangnya empati, tercermin dari cara pembuatan keputusan yang tidak
yang buru-buru, tidak partisipatif, pembuatan undang-undang tanpa meaningful participation, suka-sukanya dia, mentang-mentang ini kan kayak pemerintah yang didukung oleh mayoritas ya. Jadi ini istilahnya itu saya mengatakan arogansi suara mayoritas politik ya. Jadi lack of empathy terutama kita rasakan dari awal dan di bencana ini kita lihat ya mulai dari tanggal 28 November hari ketiga Kepala BNPB bilang hanya mencekam di media sosial, kemudian statement-statement yang mengatakan bahwa kita lagi mengatakan kayak misalnya di Palembayan itu kan sawit ya. Tapi kemudian Presiden masih bilang mau menanam sawit di Papua. Nggak bisa ditunggu, entar aja 3 bulan lagi aja itu statement. Karena lagi ada yang mendapatkan dampak dari itu ya, policy ya. Karena sawit itu monokultur ya. Dan sampai detik ini pemerintah lalu menggunakan istilah bencana hidrometeorologi. Jadi benar-benar menyalahkan sepenuhnya itu kepada curah hujan ya, curah hujan yang memang sangat tinggi, curah hujannya sangat tinggi itu benar ya, tapi curah hujan yang sangat tinggi itu akan bisa lebih berkurang dampaknya terhadap bumi, terhadap banjir itu kalau memang hutan-hutan tutupan itu terjaga gitu ya. Jadi tapi makanya kan nggak ada istilah, pemerintah tuh nggak pernah menggunakan istilah ini adalah bencana ekologis. Karena apa? Karena kalau misalnya menggunakan istilah bencana ekologis artinya mengakui bahwa ada kebijakan yang salah. Dan ini nggak di eranya Pak Prabowo ya. Dari sebelumnya ya, dari era presiden-presiden sebelumnya terhadap obral HPH, kemudian yang kedua tata ruang ya, tata ruang. Jadi sekarang gini, misalnya kemarin saya ketemu sama masyarakat ya. Bapak Ibu mau nggak pindah ke Huntara? Mereka bilang kalau jauh kita nggak mau. Nanti mau dibangunkan hunian tetap. Kalau jauh kita nggak mau. Sama lah kayak yang tinggal di pinggir kali Ciliwung bertahun-tahun kena kobaran banjir kan nggak mau dipindahin. Karena apa? Karena mereka sudah bertahun-tahun di situ. Kerjanya nggak jauh dari situ. Kalau dipindahin yang kayak jarak 5 kilo, ya maka secara ke tempat pekerjaan atau warga kebanyakan di Aceh misalnya kan berkebun, termasuk di Tapal di Tengah, ya mereka nggak mau dijauhkan dari kebun. Area kebun betul. Tapi saya ngelihat bahwa emang di banyak tempat itu harusnya sudah tidak lagi jadi pemukiman, karena setiap saat itu akan bisa kena jadi korban longsor. Ya, kita masih ngeliat lah hari-hari ini ya. Jadi memang ini yang harus ada pendekatan yang penuh empati dan konsisten ya dari pemerintah termasuk pusat daerah untuk melakukan approach karena nggak usah di daerah terdampak di Jakarta aja susah banget mindahin warga bantaran kan. Aceh Tamiang itu kan tiap ada daerah ya setiap tahun juga banjir, 2006 juga pernah banjir. Jadi ini adalah PR. Ya, jadi jangan sampai 3 bulan lagi kita udah lupa dan business as usual, termasuk pemberian izin segala macam, tata ruang tidak diperbaiki ya. Itu jadi lack of empathy, no meaningful participation in decision making. Jadi pengambilan keputusan kalau bagus kualitasnya pasti nggak mungkin ditarik, nggak mungkin yoyo. Tapi kan ada beberapa kebijakan yang kemudian direvisi. Artinya kualitas dari pembuatan kebijakan itu nggak bagus ya. Arogansi suara mayoritas politik sehingga tidak ada checks and balances. Ya, jadi gini, di level politik itu semuanya tuh membeo. Asal Bapak senang, asal Bapak Presiden senang. Karena tidak ada checks and balances ya. Jadi tinggal warga juga sudah dalam kondisi yang makin takut nih, karena ada doxing segala macam terhadap mereka yang kritis. Media juga sama ya, kepada media yang kritis itu juga sekarang nggak gampang ya. Sinkronisasi dan koordinasi yang lemah dan kelihatan banget tadi saya katakan sebetulnya rakor yang disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen itu menggambarkan di awal tuh nggak ada sinkronisasi koordinasi ya.
Jadi padahal udah ada rapat paripurna lah, ratas lah, apalah segala macam ya. Tapi saya membayangkan kalau lagi ratas gitu, menteri-menteri itu ya laporan yang kelihatan bagus-bagus aja. Saya kan pernah diajak Pak Prabowo untuk ikut ratas dengan beberapa menteri di Hambalang ya. Saya perhatikan ya kira-kira seperti itu. Iya, positif gitu ya. semua, Mbak ya. Positif semua gitu kan. Siap Pak, siap gitu. Ini, siap Pak. Ini bisa, siap Pak, bisa ya. Jadi kayak gitu ya. Asal Bapak senang cenderung nah ini dan terakhir ya sebenarnya banyak tapi nggak usah banyak banget cenderung curiga dan baperan ke rakyat ya kan Mbok ya terima kasih contohnya di bencana ini warga dan banyak loh saya datang ke pelosok saya tanya yang pertama kali datang ke sini siapa relawan Bapak Ibu pertama kali dapat beras dan makanan segala macam dari siapa relawan. Itu fakta, ya kan? Itu fakta. Ini saya ke lapangan, ya. Saya ke lapangan bukan cuman dan saya minimal yang paling pendek 2 hari lah. Tapi kan di itu saya 3 hari, jadi saya nggak cuma datang terus kemudian 2 jam di lokasi balik lagi ke Jakarta, ya kan? Nah ini dan yang seperti itu jangan dicurigain, justru harusnya dirangkul, dilibatkan dan ini saya dilibatkan dalam proses emergency relief ini ya. Kalau perlu di dalam WhatsApp group itu ada nih Ferry Irwandi, ada menteri-menteri apa segala macam, Rumah Zakat, Muhammadiyah apa segala macam tuh ada. Sehingga jadi mereka jadi orang kami habis dari daerah yang terisolir. Mereka di sini tuh mereka butuh ini. Saya ngeliat itu 2 subgroup yang dibikin oleh Pak Menkes ya. Saya dimasukin 3 minggu yang lalu. Jadi langsung insight Mbak ya. Jadi birokrasi di tengah itu dipangkas informasi ya. Ya karena ada juga birokrasi di tengah-tengah itu yang lambat. Barangnya udah ada tapi tidak disalurkan gitu ya. Nah ini yang kita harapkan ya, jangan cenderung curiga dan baperan ke rakyat. Rakyat itu speak up lewat media sosial atau segala macam. Jangan dianggap bahwa mereka itu speak up karena benci gitu ya. Betul. Tapi dicek betul kalau mereka ngomong kayak gitu, situasi di lapangan seperti apa ya? Situasinya sampai hari ini ya itu masih ada yang teriak-teriak minta nasi. Itu yang saya rasakan. Alami ya, saya rasakan gitu. Jadi kita berharap, nah ini sekaligus di ujung ya, ini tahun 2025 bukan tahun yang mudah ya, dan tahun 2026 juga bukan tahun yang mudah ya. Tetapi kalau memang kita mau bersama-sama ya kurang-kurangilah untuk mencurigai rakyat, baperan sama rakyat ya. Terima kasih kepada semua pihak, terutama khususnya untuk penanganan bencana ini yang bekerja keras luar biasa di lapangan. Saya sudah sebutkan tadi, ya. Dan tentu kita berharap semoga 2026 akan menjadi tahun yang lebih baik, khususnya buat warga-warga terdampak bencana dan umumnya buat kita semuanya warga Indonesia. Jadi selama tahun baru, Sobat Milenial Agency, dan mohon maaf atas kekurangan, kehilapan yang dilakukan oleh IDN Times lewat liputannya termasuk oleh saya, tetapi kita berharap bahwa semua sehat untuk menyongsong tahun 2026 semoga lebih baik. Sehat semua Mbak ya, pokoknya Mbak ya. Mbak Uni, terima kasih di POV Times 2025. Kita bertemu lagi nanti di 2026. Saya Gilang Panutanaya dan Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih, salam sehat selalu. Oke.